Jalan Jenderal Sudirman, nomor 20, Pematang Siantar. Tempat di mana kita bisa menemukan peninggalan sejarah-sejarah Simalungun. Selamat siang, perkenalkan saya Nofrul Sitorus dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nunuksen. Di sini saya sedang berada di Museum Simalungun, tepatnya kantor Yayasan Museum Simalungun dengan Bapak Dicusmen Purba yang merupakan Ketua Yayasan Museum Simalungun, Wakil Ketua Hamas, sekaligus ahli sejarah dari Museum Simalungun Pematang Siantar. Selamat siang, Pak. Siang. Jadi kehadiran saya di sini ini melakukan wawancara mengenai Museum Simalungun. Baik, pertanyaan saya, Pak, siapa yang menjadi inisiator pendiri museum ini dan kapan Museum Simalungun didirikan? Inisiator dari pendiri Museum Simalungun ini adalah kesepakatan dari 7 raja Simalungun, yaitu Raja Siantar, Temangin, Raja Tanah Jawa, Senaga, Raja Geluk Silo Purbatama, Raja Pane, Purbaleswara, Raja Raya, Seragi Arike, Raja Purba, Raja Purba, dan ketujuh Raja Silimakuta, Purbagetsa. Jadi dibangun mereka pada tanggal 10 April 1939. Jadi selama membangun 1 tahun ini, 1 tahun itu mereka kumpulkan semua barang-barang artefak cagar budaya yang ada di kerajaan mereka, disatukan di museum. Nanti bisa kalian lihat di dalam semua barang-barang peninggalan daripada raja-raja tersebut. Dan diresmikan pada 30 April 1940. Jadi 1 tahun tadi kan membangun. Selanjutnya, Pak, apa tujuan utama museum ini didirikan? Tujuan utama dari mereka tempati agar cagar budaya ini, peninggalan sejarah itu jangan hilang di dalam zaman, agar dapat dilestarikan oleh generasi penerus, termasuk kita ini yang harus melestarikannya. Pak, di dalam museum ini kan banyak koleksinya. Koleksi utama yang dimiliki oleh Museum Simalungun ini apa saja, Pak? Semua barang-barang koleksi yang ada di sini, semua apa sama dia, ada yang mana yang paling bagus. Semua nanti yang ada di situ, itulah yang mereka tempati, mungkin yang membuatnya itu begitu. Jadi semuanya itu ada 860 jenis di sini nanti, termasuk batu-batuan yang ada di sini yang diangkat mereka dari kerajaan. Jadi batu-batu itu pun punya makna semua kan. Seperti itu, yang dulunya itu adalah balang, artinya jaga istana. Bagaimana museum ini berperan dalam melestarikan budaya dan sejarah Simalungun? Justru karena peranannya inilah yang menunjukkan di sini mengenai sejarah, budaya, dan adat yang ada dulu. Supaya seluruhnya itu dilestarikan oleh generasi ini. Itulah pentingnya mereka memerankan pada waktu itu. Kalau enggak, apa yang mau kita apa sekarang? Kalau dan dilestarikan kan itu. Pak, selanjutnya bagaimana museum ini berperan dalam menghadapi pengaruh teknologi seperti sekarang kan, Pak, teknologi kan semakin canggih. Apakah ada pengaruhnya terhadap museum ini? Nah, ada pengaruhnya. Justru karena
kita sesuaikan dengan apa perkembangan zaman kan begitu. Jadi tetap kita jaga, makanya kita pelihara dengan baik kan begitu. Jadi bukan hanya pajangan aja saya buat di situ, semua saya bukukan. Saya bukukan ini, mulai bangunan ini juga ada bukunya. Dan nama arti ornamen itu pun ada bukunya, saya siapkan. Saya jangan bilang kan. Kemudian makna arti daripada apa itu pun ditulis di ornamennya. Dan mengenai contoh yang ada kalian lihat nanti di sana mengenai tombrang itu berdua, suling, sarune, arbak, sapi itu nanti kalian lihat di sana. Kita bukukan juga. Artinya ada bukan supaya jangan hilang kan. Mengenai pakaian, jenis-jenis pakaian semua itu yang pria maupun ada kita bukukan. Jadi jangan hanya pasangan aja di situ. Jadi kita bukukan, jangan hilang. Kita upaya kita supaya jangan hilang apa sejarah dan budaya kita. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Museum Simalungun dalam menjaga dan merawat koleksinya? Tantangannya yang kita hadapi itu saja. Kita sudah buat berbagai macam promosi melalui televisi, melalui internet, tapi yang utama kesadaran masyarakat ini yang belum pendidikan begitu. Itulah pertama. Jadi kita pun seakan misalnya melalui sekolah-sekolah kita serati dinas pendidikan dan juga dinas provinsi yang untuk SMA dengan SMK itu kita serati supaya mereka buat dan mereka sudah menjelaskan kepada semua kepala sekolah TK, SD, SMP dan dinas pendidikan kota kabupaten. Kalau SMK dan SMA itu sudah disurat mereka itu kepada kepala sekolah supaya siswa di luar berkunjung-kunjung. Pertama menyangkut kearifan lokal. Terakhir, saya ingin bertanya, apakah harapan Bapak untuk peran Museum Simalungun dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya masyarakat itu sadar akan apa budaya, kan peduli akan budaya. Itulah harapan kita. Jadi kita sudah awal di sini siapkan, tapi minat dari apa ini masyarakat ini masih kurang terhadap sejarah dan budaya. Itu termasuk tantangan itu. Kita sudah siapkan di sini supaya mereka bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah budaya dan adat itu. Tapi nyatanya ya nggak ada. Minat masyarakat kurang apa? Minatnya kurang. Makanya kita setiap tamu yang datang itu harus kita apa supaya kita evaluasi siapa-siapa yang benar-benar bisa apa, siapa mau ingin memahami budaya. Jadi daftar pertama kami dan saran-sarannya bagaimana mengenai kesannya dengan adanya museum. Jadi itulah kita evaluasikan di situ. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.